jika ia minta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka. Hafal ya. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Demikianlah firman. Apal mboten sampean mo? Mboten. Nah, kula rada dadi uskup. Pun jenengan pol mentok teng mriku niku mawon. Itu memang kelihatan kok dari segi kualifikasinya. Iya. Romo, kalau di seminari sendiri sudah lama jadi rektor di sana kan Romo? Ada persoalan yang berat menurut Romo? Yang kadang-kadang harus dibantu itu soal pengolahan diri, Pengolahan diri, pengolahan hidup pribadi, dan juga soal motivasi itu saling terkait. Pengolahan diri, motivasi. Ya. Dan ini terbawa dari situasi zaman dan juga situasi keluarga. Tanpa harus mencari kambing hitam, kami mencoba untuk mengolah sehingga mereka akhirnya bisa merasa, ya ini hidupku, ya ini panggilanku. Romo mampu itu? Tidak. Syukur, berarti Romo jujur. Iya. Artinya Romo masih membutuhkan orang lain Ya, untuk bersama-sama untuk mencari sesuatu yang terbaik. Ya. Romo Ruby juga ngalami hal macam itu? Iya, sama di Kendungan pun juga kami mengalami kerap kali kesulitan dalam mendampingi frater-frater orang-orang muda ini. Khususnya kalau berhadapan dengan kemajuan zaman. Bagaimanapun mereka juga orang muda yang mempunyai kecenderungan-kecenderungan seperti yang lain. Namun di pihak yang lain mempunyai rasa terpanggil, sehingga kerap kali ada ada pergulatan di situ. Dan ini kerap kali menjadi perjuangan kami juga bagaimana mengarahkan para frater ini sampai pada sebuah keyakinan bahwa dipanggil untuk menjadi imam atau tidak. Oke. Ya begitu. Nah, Romo, ada tamu lagi yang mau saya undang ke sini. Inilah Mbak Joyce. Kami persilakan. Sebagai suster CB. Ya. Biasanya suster CB itu kan galak-galak, itu kan kelihatannya ramah-ramah sekali. Gimana rasanya dekat dengan Romo Joko? Luar biasa. Luar biasa. Romo Joko pengen terus jadi imam atau berhenti sampai di sini? Saudara Joko dan tetap ingatlah di dalam hati kamu bahwa apa yang dipersatukan Tuhan janganlah diceraikan oleh manusia. Umar Karno anak turunmu nganti ngebaki jagat. Ya omong apa ya aku lanjutkan. Iya. Nyun ngapunten Romo. Ini yang dawuh Romo Uskup harus begitu, jadi saya manut gitu loh. Iya. Begini Mbak Joyce. Sabar. Mbak Joyce ini sudah tahu toh kalau ini Romo-Romo? Tahu Ya, dong, tahu. tahu. Artinya jangan sekali-sekali mengganggu mereka. Ya. Karena iman mereka hanya sebiji sesawi. Di hadapan Mbak Joyce. Kalau di hadapan saya iman mereka gede banget. Iya. Nah, Mbak Joyce sendiri dalam keluarga ini seluruhnya Katolik atau campur atau bagaimana? Iya, semua Katolik. Ayah, ibu saya semua Katolik. Oke. Ada yang jadi Romo, suster, bruder? Tidak ada. Tidak ada. Oh, ini termasuk keluarga yang selalu berdoa Romo. Ya. Kirimkanlah kami Romo sebanyak-banyaknya, tapi jangan dari keluarga kami. Ya enggak juga kali mah. Ya. Lah apa yang telah Mbak Joyce persembahkan untuk Tuhan kalau begitu? Ya banyak sekali. Oh sombong berarti kamu kalau merasa banyak. Iya. Boleh dong ya Romo sombong sekali ya. Iya. Boleh dong. Oh, iya. Ini barangkali Tuhan nggak tahu ya Romo, tolong dibenerin kalau salah. Oh ini Romo sendiri banyak kesalahan. Sudah jalan aja sendiri ya. Iya. Bagi saya pribadi itu barangkali kalau persembahan untuk Tuhan tidak perlu dalam bentuk yang
yang spektakuler, yang materi dan sebagainya. Mungkin dalam bentuk hal yang terkecil pun asal kita ikhlas, asal kita benar-benar mempersembahkan untuk Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti dengar dan bisa terima. Ya kalau caranya gini kapan majunya ya? Oke. Terus seandainya nanti sudah punya anak? Sudah satu, laki-laki. Laki-laki. Ya. Kalau Tuhan hanya memberi satu dan besok jadi Romo, bagaimana? Tidak apa-apa, no problem. Nggak pengen nambah Tidak putra ada. yang kedua, baru. Loh saya bisa membantu kok nanti kalau begitu. Membantu mengantarkan ke seminari. Itu salah ngatur terus. Lemah berarti kamu. Oke. Keinginan ke depan sih pengen nambah satu lagi, tapi belum sekarang, Mas. Oke, Ya. Tidak perlu memberitahu saya. Daripada saya salah ingin ikut informasi. nambahi kan repot semuanya ya. Rumah saku penak omong-omongan terus tengah di bang sing loro. Sebah aku. Ora ana variasine. Ben rada ora sebah. Hah? Terima. Ya. Kalau sampai yang ini boleh pegang-pegang ya, Mo ya? Boleh kan? Jadi nanti kan gitu. Ya, nanti aja. Anggap saja kanan kiri kita itu batu yang tidak ya. Iya. Ya, oke. Siap. Oke. Nah, saya juga pengen tanya ini, Ya. Mbak Joyce. Kalau di gerejanya di mana? Karena saya saya asli orang Semarang, Mhm. lahir besar di Semarang, tapi saat ini saya di Jakarta, Di Jakarta. di Santo Ignatius Loyola di Menteng. Oh ya itu sebelah timurnya baratnya itu ya. Iya. Saya itu belum pernah ke Jakarta. Masa sih, Mas? Ya. Kalau di dalam gereja, di dalam sekolah, banyak tempat itu sering ada ungkapan-ungkapan. Itu ungkapan apa yang menarik? Misalnya ada ora et labora, solus vestra ego sum. Ngerti artinya? Nggak ngerti. Iya. Malu, jangan gitu dong, malu. Ad sama- maiorem Dei Gloria. Ya itu. Ngerti artinya? Lah ya yang itu, yang Ad artinya. maiorem Dei Gloria. Iya. Dhuwur lawang gereja pugeran. Akhir itu kan dhuwur. Iya. Mayorem itu lawang. Dei gereja. Gereja, ya. Glorian itu pugeran. Terus ngono wae. Mungkin ada ungkapan-ungkapan yang Mbak Joyce sukai, siapa tahu itu menjadi pendorong hidup Mbak Joyce. Ungkapan barangkali buat saya jangan pernah menyerah dan pasti Tuhan dengar asal kita berpengharapan senantiasa walaupun sesulit apapun itu. Saat saya merasa bahwa saat ini berat itu Tuhan malah sayang sama saya karena selanjutnya Tuhan akan memberikan sesuatu yang Tapi besar. menurut saya Mbak Joyce itu nggak terlalu berat. Sudah pernah gendong ya, digendong dulu. Ya, nanti kita coba nanti di belakang lah habis ini kamu nggak enak. Sudah cukup kok saya. Iman saya nggak kuat ternyata. Pak besar biji sesawi ya. Saya separuhnya. Iya. Baik, kita masih ada tamu-tamu lain, tapi Mbak Joyce tetap di sini ya. Nanti nemeni romo-romo ini. Ya sebagai minimal, Mbak Joyce itu punya fungsi sebagai penyegar. Minimal ya. Wajah-wajah yang hadir di sini kan amburadul semua. Aduh Mo, gimana tuh? Wah, termasuk romo ini. Wah, romo rupi lumayan. Bulannya suwe-suwe sateroga. Romo sebelum saya lanjutkan, saya ada satu pertanyaan kecil Romo. Bagaimana komentar Romo dengan keluarga yang Tuhan berikan kami Romo sebanyak-banyaknya, tapi asal bukan keluarga kami? Komentar Romo gimana? Iya, kalau kita berhadapan dengan panggilan Tuhan, itu sebenarnya kita mesti terbuka dan tidak bisa menolak atau mengelak. Karena dari pengalaman kami pun juga, kalau Tuhan memanggil, itu selalu ada saja caranya. Maka itulah yang juga kami mohon kepada keluarga-keluarga supaya sungguh-sungguh mempunyai keterbukaan untuk katakanlah menyerahkan putra-putrinya untuk gereja, untuk pemekaran kerajaan Allah. Dan kalau Tuhan memanggil pasti ada caranya.
Oke. Iya, begitu. Kalau Romo Joko kecil aja. Romo, orang jadi Romo itu kadang-kadang anggapan orang kalau melihat orang jadi Romo, wah tugas Romo itu berat, tugas Romo itu serba nggak enak. Apakah Romo merasa menikmati pekerjaan sebagai Romo? Itu aja. Gampang kan Romo? Ya. Kalau nggak bisa jawab berarti S1-nya dulu meragukan. Saya ini hanya sekedar hamba yang harus melakukan apa yang harus saya lakukan. Maka sudah dinikmati saja. Nikmat enggak perkaranya? Saya menikmati semuanya. Bahkan ketika 22 tahun, sebetulnya 22 tahun saya berkarya di seminari, saya mencoba menikmatinya dan saya bergembira di dalamnya. Nah ini loh yang jarang diungkapkan loh. Ternyata jadi Romo itu enak. Kalau jadi suster saya juga bayangkan pasti enak. Jadi brother juga enak. Saya kepingin sebenarnya, tapi terlanjur punya anak 2 kan repot kan. Oke. Anaknya dadake Romo. Nah, anak saya perempuan semua. Romo. Wah. Iya. Putune. Ya besok lah atau saya nanti tak punya anak lagi aja lah kan. Ya saya tak nanteng istri saya dulu. Ya. Terima kasih Romo. Ada pertunjukan yang sangat hebat, sangat menarik. Belum pernah digelar di Semarang karena memang tidak laku. Yaitu persembahan dari Romo Sugiartanto dan Dona Asinta. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah pernah ku tanyakan padamu, kasih? Takkan kecewakan kau dengan diriku, takkan menyesalkah kau hidup denganku, kasih? Senyesal kowe. Engkau bukan yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Dan kini semua kau katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita, kasih. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Kasih, apapun adanya pada dirimu, jangan masukkan diriku dalam pencobaan. Memang kau bukan yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Dan kini kamu tak bertanda bagiku, jangan ada dusta di antara kita, kasih. Semua terserah
aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Dona Terima Arsinta. kasih Romo Sugihartanto. Bapak, ampunilah mereka. Karena mereka Jangan tinggalkan diriku dong sayang. besok kalau berani Dona. misa dengan pakaian seperti ini. Ayo, kalau berani. Apa kasihku? Iki tenanan. Besok nek mimpin misalnya nih kira mesti inilah darahku. Darah perjanjian baru. Inilah tubuhku. Tubuhmu juga ya. Repot. Iya. Kurang ajar ini. Betul. Betul ini tadi. Yang Bu Ulun, besok kalau mengadakan pertunjukan lagi, saya perannya seperti ini lagi ya. Boleh, berani bayar berapa? Wani piro. Nah, tergantung kolektornya untuk piro. Iya, makanya saya tuh nggak suka sama Romo Sugiharto itu, Sugiharto itu gitu. Kenapa? Orangnya egois. Egois gimana toh? Inilah darahku, diminum sendiri. Inilah tubuhku, yang gede dimakan, yang kecil-kecil dikasihkan umatnya. Iya benar. Kalau saya enggak, inilah tubuhku, besar kecil silahkan dinikmati. Inilah darahku untuk saya ya. Darahku lagi ya. Enak itu Mbak. Iya. Saya pernah nyuri di Pasuruan Pugeran. Enak. Ya mau. Iya. Kalau saya tak kebayu itu mau. Habis itu saudara. Jika ia minta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka. Hafal ya. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Demikian masuk. Apal mboten sampean mo? Boten. Nah, kula ra dadekke uskup. Pun jenengan pol mentok teng mriku niku mawon. Itu memang kelihatan kok dari segi kualifikasinya itu. Iya. Iya. Romo, kalau di seminari sendiri sudah lama jadi rektor di sana kan Romo? Ada persoalan yang berat menurut Romo? Yang kadang-kadang harus dibantu itu soal pengolahan diri, Pengolahan diri. pengolahan hidup pribadi dan juga soal motivasi itu saling terkait. Pengolahan diri, motivasi. Iya. Dan ini terbawa dari situasi zaman dan juga situasi keluarga. Tanpa harus mencari kambing hitam, kami mencoba untuk mengolah sehingga mereka akhirnya bisa merasa, ya ini hidupku, ya ini panggilanku. Romo mampu itu? Tidak. Syukur, berarti Romo jujur. Iya. Artinya Romo masih membutuhkan orang lain Ya, untuk bersama-sama untuk mencari sesuatu yang terbaik. Ya. Romo Ruby juga ngalami hal macam itu? Iya, sama di Kendungan pun juga kami mengalami kerap kali kesulitan dalam mendampingi frater-frater orang-orang muda ini. Khususnya kalau berhadapan dengan kemajuan zaman. Bagaimanapun mereka juga orang muda yang mempunyai kecenderungan-kecenderungan seperti yang lain. Namun di pihak yang lain mempunyai rasa terpanggil. Sehingga kerap kali ada ada pergulatan di situ. Dan ini kerap kali menjadi perjuangan kami juga bagaimana mengarahkan para frater ini sampai pada sebuah keyakinan bahwa dipanggil
untuk menjadi imam atau tidak. Oke. Ya begitu. Nah, Romo, ada tamu lagi yang mau saya undang ke sini. Inilah Mbak Joyce. Kami persilakan. Sebagai suster Siti. Ya. Biasanya suster TV itu kan galak-galak, itu kan kelihatannya ramah-ramah sekali. Gimana rasanya dekat dengan Romo Joko? Luar biasa. Luar biasa. Romo Joko pengen terus jadi imam atau berhenti sampai di sini? Saudara Joko dan tetap ingatlah di dalam hati kamu bahwa apa yang dipersatukan Tuhan janganlah diceraikan oleh manusia. Tuman Karno anak turunmu nganti ngebaki jagat. Ya omong apa ya aku lanjutkan. Iya. Nyun ngapunten Romo. Ini yang dawuh Romo Uskup harus begitu, jadi saya manut gitu loh. Iya. Begini Mbak Joyce. Ya. Mbak Joyce ini sudah tahu toh kalau ini Romo-Romo? Tahu, ya, tahu. Artinya jangan sekali-sekali mengganggu mereka. Ya. Karena iman mereka hanya sebiji sesawi. Di hadapan Mbak Joyce. Kalau di hadapan saya iman mereka gede banget. Iya. Nah, Mbak Joyce sendiri dalam keluarga ini seluruhnya Katolik atau campur atau bagaimana? Iya, semua Katolik. Ayah, ibu saya semua Katolik. Oke. Ada yang jadi Romo, suster, bruder? Tidak ada. Tidak ada. Oh, ini termasuk keluarga yang selalu berdoa Romo. Ya. Kirimkanlah kami Romo sebanyak-banyaknya, tapi jangan dari keluarga kami. Ya enggak juga kali Mas. Lah apa yang telah Mbak Joyce persembahkan untuk Tuhan kalau begitu? Ya banyak sekali. Oh sombong berarti kamu kalau merasa banyak. Iya. Boleh dong ya Romo sombong ya. Iya. Boleh dong. Oh, iya. Ini barangkali Tuhan nggak tahu ya Romo, tolong dibenerin kalau salah. Oh ini Romo sendiri banyak kesalahan. Sudah jalan aja sendiri ya. Iya. Bagi saya pribadi itu barangkali kalau persembahan untuk Tuhan tidak perlu dalam bentuk yang spektakuler, yang materi dan sebagainya. Mungkin dalam bentuk hal yang terkecil pun, asal kita ikhlas, asal kita benar-benar mempersembahkan untuk Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti dengar dan bisa terima. Ya kalau caranya gini kapan majunya? Oke. Terus Ya. Seandainya nanti sudah punya anak? Sudah satu, laki-laki. Laki-laki. Ya. Kalau Tuhan hanya memberi satu dan besok jadi Romo, bagaimana? Nggak apa-apa, no problem. Nggak pengen nambah Tidak putra ada. yang kedua, baru. Loh saya bisa membantu kok nanti kalau begitu. Iya. Membantu mengantarkan ke seminari. Itu salah atur terus. Lemah berarti kamu. Oke. Keinginan ke depan sih pengen nambah satu lagi, tapi belum sekarang. Mas. Oke. Ya. Tidak perlu memberitahu saya. Daripada saya salah ingin ikut informasi. nambahi kan repot semuanya ya. Rumah saku penak omong-omongan terus tengah di bang sing loro. Sebah aku. Ora ana variasi nih. Ora sebah. Hah? Terima. Ya. Kalau sampai yang ini boleh pegang-pegang ya, Mo? Ya? Boleh kan? Jadi nanti kan gitu. Ya, nanti aja. Anggap saja kanan kiri kita itu batu yang tidak itu ya. Iya. Ya, oke. Siap. Oke. Nah, saya juga pengen tanya ini, Ya. Mbak Joyce. Kalau di gerejanya di mana? Karena saya saya asli orang Semarang, Mm-hmm. lahir besar di Semarang, tapi saat ini saya di Jakarta. Di Jakarta. Di Santai Ignatius Loyola di Menteng. Oh ya itu sebelah timurnya baratnya itu ya. Iya. Saya tuh belum pernah ke Jakarta. Masa sih, Mas? Iya. Kalau di dalam gereja, di dalam sekolah, banyak tempat itu sering ada ungkapan-ungkapan. Itu
ungkapan apa yang menarik? Misalnya ada ora et labora, solus vestra ego sum, ngerti artinya? Nggak ngerti, ya. Malu tuh jangan gitu dong, malu Ad sama. majorem dei gloria, Ya itu. ngerti artinya? Lah ya yang itu, yang Ad artinya. majorem dei gloria, Iya. dhuwur lawang gereja pugeran. Akhir itu kan dhuwur. Iya. Mayorem itu lawang. Dei gereja. Gereja, ya. Glorian itu pugeran. Wis ngono wae. Mungkin ada ungkapan-ungkapan yang Mbak Joyce sukai, siapa tahu itu menjadi pendorong hidup Mbak Joyce. Ungkapan barangkali buat saya jangan pernah menyerah dan pasti Tuhan dengar asal kita berpengharapan senantiasa walaupun sesulit apapun itu. Saat saya merasa bahwa saat ini berat itu Tuhan malah sayang sama saya karena selanjutnya Tuhan akan memberikan sesuatu yang Tapi besar. menurut saya Mbak Joyce itu nggak terlalu berat. Sudah pernah gendong ya, digendong dulu. Ya, nanti kita coba nanti di belakang lah habis ini jauh. Nggak enak. Sudah cukup kok saya. Iman saya nggak kuat ternyata. Sebesar biji sesawi ya. Saya separuhnya. Iya. Baik, kita masih ada tamu-tamu lain, tapi Mbak Joyce tetap di sini ya. Nanti nemeni Romo-Romo ini. Ya sebagai minimal, Mbak Joyce itu punya fungsi sebagai penyegar. Minimal ya. Wajah-wajah yang hadir di sini kan amburadul semua. Waduh mau, gimana tuh? Wah, termasuk Romo ini. Wah, Romo Rupi lumayan. Bulannya suwe-suwe sateroga. Romo sebelum saya lanjutkan, saya ada satu pertanyaan kecil Romo. Bagaimana komentar Romo dengan keluarga yang Tuhan berikan kami Romo sebanyak-banyaknya, tapi asal bukan keluarga kami. Komentar Romo gimana? Iya, kalau kita berhadapan dengan panggilan Tuhan, itu sebenarnya kita mesti terbuka dan tidak bisa menolak atau mengelak. Karena dari pengalaman kami pun juga, kalau Tuhan memanggil, itu selalu ada saja caranya. Maka itulah yang juga kami mohon kepada keluarga-keluarga supaya sungguh-sungguh mempunyai keterbukaan untuk katakanlah menyerahkan putra-putrinya untuk gereja, untuk pemekaran kerajaan Allah. Dan kalau Tuhan memanggil pasti ada caranya. Oke. Iya begitu. Kalau Romo Joko kecil aja. Romo, orang jadi Romo itu kadang-kadang anggapan orang kalau melihat orang jadi Romo, wah tugas Romo itu berat, tugas Romo itu serba nggak enak. Apakah Romo merasa menikmati pekerjaan sebagai Romo? Itu aja. Gampang kan Romo? Ya. Kalau nggak bisa jawab berarti S1-nya dulu meragukan. Saya ini hanya sekedar hamba yang harus melakukan apa yang harus saya lakukan. Maka sudah dinikmati saja. Nikmat enggak perkaranya? Saya menikmati semuanya. Bahkan ketika 22 tahun, sebetulnya 22 tahun saya berkarya di seminari, saya mencoba menikmatinya dan saya bergembira di dalamnya. Nah ini loh yang jarang diungkapkan loh. Ternyata jadi Romo itu enak. Kalau jadi suster saya juga bayangkan pasti enak. Jadi bruder juga enak. Saya kepingin sebenarnya tapi terlanjur punya anak dua kan repot kan. Oke. Anaknya dadake Romo. Nah, anak saya perempuan semua Romo. Wah. Iya. Putune. Ya besok lah atau saya nanti tak punya anak lagi aja lah. Ya saya tak nanteng istri saya dulu. Ya. Terima kasih Romo. Ada pertunjukan yang sangat hebat, sangat menarik. Belum pernah digelar di Semarang karena memang tidak laku. Yaitu persembahan dari Romo Sugihartanto dan Dona Asinta. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah pernah
ku tanyakan padamu, kasih. Takkan kecewakan kau dengan diriku, takkan menyesalkah kau hidup denganku, kasih. Senyesel kowe. Engkau bukan yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Dan kini semua kau katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita, kasih. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Kasih, apapun adanya pada dirimu, jangan masukkan diriku dalam pencobaan. Memang kau bukan yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Dan kini kamu tak bertanda bagiku, jangan ada dusta di antara kita, kasih. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Dona Terima Arsinta. kasih, Romo Sugihartanto. Bapak, ampunilah mereka. Karena mereka Jangan tinggalkan diriku dong, sayang. besok kalau berani Dona. bisa dengan pakaian seperti ini. Ayo, kalau berani. Apa kasihku? Iki tenanan. Besok nek mimpin misalnya nih kira inilah darahku. Darah perjanjian baru. Inilah tubuhku. Tubuhmu juga ya. Repot. Iya. Kurang ajar ini. Betul. Betul ini tadi. Yang Bulun. Besok kalau mengadakan pertunjukan lagi, saya perannya seperti ini lagi ya. Boleh, boleh. Berani bayar berapa? Wani piro, wani piro. Nah, tergantung kolektornya itu piro. Iya, makanya saya tuh nggak suka sama Romo Sugiharto itu, Sugiharto itu gitu. Kenapa? Orangnya egois. Egois gimana toh? Inilah darahku, diminum sendiri. Inilah tubuhku
yang gede dimakan, yang kecil-kecil dikasihkan umatnya. Iya benar. Kalau saya enggak, inilah tubuhku, besar kecil silahkan dinikmati. Inilah darahku, untuk saya ya. Darahku lagi ya. Enak itu mbak. Iya. Saya pernah nyuri di pasuran Pugeran. Enak. Ya mau. Iya. Kalau saya tak kebayu itu. Habis itu saudara. Terima kasih. Selamat sekian kantor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.